akan mendiseminasikan berkaitan dengan apa itu budaya positif atau kita kenal dengan disiplin positif atau kita mengenalnya dengan dispo. Itu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenalnya pada saat Pak Suyendar dulu mendiseminasikannya. Mungkin sekarang menjadi kelompok kecil bagaimana tentang budaya positif ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin kepada Bapak Mo untuk memimpin doa supaya acara hari ini berjalan dengan lancar. Ada Bapak Mo kami persilakan. Sebelum belajar, maka kita berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih kepada Bapak Mo. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa dirasakan yang bermanfaat. Bapak, sebelum kita mulai jangan tegang-tegang. Sekarang mau ice breaking. Ini yang namanya cobalah buka. Kita cari pasangan yang Bapak berdua-berdua. Berpasang-pasangan, berdua-duaan ya. Ya, kita akan mencoba. Dan kata Dewi. Jadi kita akan mulai permainan cobalah buka. Kita akan bermain ada yang A, ada yang jadi B. Bapak Ibu boleh digenggam. Nanti di sini dulu ya. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, mengepalkan ya, sudah. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Ya, sudah disimpan sesuatunya? Yang sangat berharga tentunya ya. Kemudian sekuat tenaga. Tugas B, nah nanti makanya berdua ya. Ada yang A, ada yang B. Ada yang B adalah mencoba dengan segala cara bagaimana membujuk, merayu, pokoknya apapun itu agar si tangan B ini terbuka. Ya, kita akan mencobanya. Kita posisikan dulu yang mana dulu? Yang A yang mana? Yang sebelah kiri saya ya. Kiri saya. Kiri ya. Yang kanan saya berarti B. Oke. Berarti yang A menggenggam, yang B nurunkan tangannya. Berhadapan Ibu Bapak? Berhadapan. Tidak ada masalahnya. Nah, mungkin boleh. Bu Amira dengan Pak Ko bisa. Oke ya. Berarti Pak Ko jangan menggenggam, Bu Elsa jangan menggenggam, saya yang genggam. Tapi bagaimana caranya membujuk Pak yang teman sebelahnya, ya, membujuk bagaimana agar harus membuka kepalanya. Silakan. Boleh dipegang. Bagaimanapun caranya. Suaranya dikerasi. Dikerasi. Silakan Ibu. Siapa yang berhasil membukanya? Siapa? Oke, sekarang bergiliran. Berganti ya. Bagaimana Ibu Bapak membujuknya? Silakan. Boleh Ibu Bapak berbicara sekarang. Yang posisi A tadi siapa? Posisi A. Bapak Ibu menggenggam tangan, tidak mau dibuka. Kenapa alasannya? Karena berharga. Kemudian kata Bu Dewi berharga. Kemudian apa lagi? Harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Apa lagi? Yang A. Alasannya belum menarik tuh. Hah? Godaan belum menarik. Oke, apa lagi? Kemudian yang B tadi, bagaimana cara merayunya? Apakah berhasil? Kenapa tidak berhasil? Karena salah satu itulah jadwal yang Bisa menjamin, Hah? tidak ada sesuatu yang bisa menjamin kalau temannya sudah buka gitu. Harus Tidak dibuka. ada jaminan. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga. Jadi sesungguhnya siapa sih yang bisa memegang kendali atau kontrol dalam membuka dan menutup kepalang tangannya?
Selanjutnya, di sini saya ingin mengetahui, nah ini tujuannya. Kenapa sih harus ada diskop? Nah, menyampaikan pembelajaran penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep apa saja yang ada dalam budaya positif ini. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya. Ini adalah tujuannya. Jadi selain tugas yang harus saya kumpulkan, ternyata ini harus menjadi satu manfaat untuk kita bersama. Selanjutnya, nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saya sudah bikin grup. Saya kasih pertanyaannya adalah menggunakan konten. Bapak Ibu langsung menjawabnya di situ. Sudah ada di Bapak? Di WA, di grup WA. Oke, silakan Bapak Ibu menuliskan. Ada 3 pertanyaan. Menurut Ibu Bapak, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ibu Bapak ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, atau kita bisa membersihkan WC di halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ada 3. Pertanyaannya simpel. Boleh Bapak Ibu langsung menjawab di sini dengan menuliskan nama dulu. Nama misalnya Edwin. Kuota gimana? Gak ada. Bapak Ibu Bapak, boleh di-tapping Pak Edwin? Ini nggak ada kuotanya. Terus ada sedianya dalam wifi. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Nanti bersama saja dengan Pak Pradi. Hukuman tambahan. Saya ada 1.6. Sepertinya belum ada yang masuk. Satu-satu saja dulu Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Jawab. Ini belum muncul, coba lihat. Bisa jadi. Kemudian Sonia sudah. Menurut saya hukuman disiplin ada 2 hal yang berbeda. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, bisa. Oke. Kita tahan dulu ya. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bisa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bu Sonia apa? Menurut saya hukuman dan disiplin ada 2 hal yang berbeda. Ibu izin menjawab sebelumnya karena menurut saya kalau hukuman itu lebih kepada penalti akibat pelanggaran yang telah dilakukan seseorang, sedangkan kalau mendisiplinkan itu lebih seperti mendidik atau sebuah sistem. Jadi kalau hukuman itu kan berupaya untuk mengendalikan seseorang itu untuk berbuat, jika kamu berbuat A maka kamu akan mendapatkan konsekuensi B gitu dan sebagainya. Sedangkan kalau mendisiplinkan itu bagaimana cara seseorang membuat suatu sistem yang bisa mengatur orang tersebut untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi datangnya dari internal, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Sonia. Apakah ada yang setuju dengan Bu Sonia atau berbeda pendapat mungkin? Jadi kata Bu Sonia itu hukuman dan disiplin itu berbeda hal yang berbeda antara hukuman dan disiplin itu menurut pengertian dari Bu Sonia. Di sini ada Pak Mukradi, silakan Pak Mukradi. Tentu bisa ya menurut saya. Menurut saya hukuman itu tentu bisa mendisiplinkan. Kata kuncinya adalah di sini hukuman itu luas. Hukuman seperti apa dulu bentuknya gitu. Jadi tidak semua hukuman akan efektif untuk mendisiplinkan, tapi beberapa hukuman akan efektif untuk mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu sebuah kebiasaan menurut saya. Jadi disiplin itu sebuah kebiasaan.
Jadi untuk mendisiplinkan tentu misalkan berpemicu. Kalau anak sudah melenceng dari kedisiplinan, biasanya ada hal yang ditakuti oleh mereka. Nah, sifat manusia pada dasarnya ketika ditekan oleh rasa takut, dia pasti akan nurut gitu. Jadi dengan hukuman, banyak hukumannya luas ya. Saya belum tentu sepakat ketika hukumannya diisi secara keras gitu. Karena ini hukuman aja bahasanya. Jadi untuk mendisiplinkan anak dengan menanamkan rasa takut. Rasa takutnya bukan yang rasa takut yang banget gitu, ya rasa takut akan dihukum. Jadi saya harus disiplin. Nanti pada akhirnya akan jadi kebiasaan. Wah, istri layar tuh. Terima kasih kamu tadi luar biasa. Ada yang berbeda? Oke, silakan Bu Amira. Ya, kalau menurut saya hukuman dengan mendisiplinkan anak itu berbeda ya. Kalau hukuman itu hanya fokus menghukum anak dengan tindakan karena kesalahannya dan membuat si anak itu menjadi malu. Nah, kalau disiplin itu kan membuat suatu hukuman tetapi tidak fokus dengan kesalahan anak itu, jadi tidak membuat anak malu. Jadi berbeda ya antara hukuman dan disiplin. Oke, kita tahan dulu ya. Sekarang ke nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu benar atau salah? Silakan Ibu Bapak. Setuju apa tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Ibu Bapak? Pertanyaannya simpel tapi ini ya. Ini untuk tujuan CGP selanjutnya akan 11 mangga. Ada yang bisa dijawab? Oke, ini bisa jadi. Siapa ya ini? Jadi kemudian ya, siapa? Jadi setuju ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ada yang berbeda dengan pendapat dengan ya bisa jadi atau iya dapat ya setuju atau mungkin bisa pinjam barang. Coba pengen suara Pak Edwin mungkin? Menurut Pak Edwin? Dengan hukuman hal positif seperti membaca, membersihkan halaman atau meningkatkan disiplin anak? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, tapi saya lebih setuju dengan yang pertama mungkin ya. Ya. Karena kan ya biar susah juga kita sebenarnya. Karena kalau misalnya memang Bandung gitu dengan pemberian yang positif saja, sepertinya dia tidak akan ini ya. Tidak akan apa namanya nurut Ya, disiplin gitu kayak paling kayak cuma membaca pengawasannya kan gimana dan membersihkan halaman ya mungkin ya bisa jadi tapi bisa jadi enggak juga. bisa jadi dan bisa jadi. Mungkin ada yang berpendapat? Berpendapat bisa jadi. Selama dia harus mengatur kalau misalkan mau disiplin apa, bagaimana disiplin apa. Betul. Oke, lanjut ya. Baik, pemerintah setuju tapi disesuaikan dengan disiplin apa yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai ya Pak? Misalkan anak disiplin untuk membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, disiplin untuk hidup sehat. Berarti mereka dikaitkan dari hukuman dengan membersihkan halaman sekolah. Biar dia disiplin di rumahnya juga gitu. Kalau nggak nyambung ya saya nggak setuju. Oke ya, saya tahan dulu. Ini sudah ada melenceng-melenceng jawabannya. Luar biasa, Bapak Ibu hebat nih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan kita memberikan reward atau penghargaan, apakah menurut Bapak Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Elsa? Iya, kenapa? Kenapa? Karena ketika saya mengajar, ketika anak yang mendapatkan reward penghargaan, ketika pelajaran selanjutnya itu ada anak juga yang ingin menyaingi teman yang kemarin mendapatkan reward. Jadi mereka selalu berkompetisi dalam belajar ketika mengajar pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Ibu Bapak setuju? Siapa? Jadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, bos, kita semua Ibu Bapak. Kita tahan dulu semua jawaban ini nanti ada dibahasan semua ini sampai akhir ya. Nanti akan terjawab. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan dulu materinya. Kalau tadi Bu Sonia mengatakan disiplin, ini ya, ini materinya. Disiplin dan
keyakinan kelas, 5 posisi kontrol segitiga institusi. Ini adalah yang ada di materi disiplin positif. Kita lihat, kenapa sih harus dispo? Tadi kan kata Bu Sonia disiplin itu dan hukuman itu berbeda, gitu kan ya? Nah, sebenarnya tujuannya harus mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuan yang mulia. Dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuknya peserta didik yang berkarakter tentu saja. Setelah berkarakter pasti harus berdisiplin. Setelah disiplin akan melahirkan apa? Santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tentu saja bukan hanya pembelajar, tapi pembelajarnya pun siapa? Gurunya pun harus menjadi apa? Suri teladan. Betul nggak Ibu Bapak? Nah, bentuk disiplinnya apa? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Namun sih dia teh nanti kita bahas. Yang kedua, bagaimana nilai kebajikan? Nilai kebajikan yang kita ambil itu adalah dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak Ibu Bapak ada 8 ya nilai kebajikan, tapi yang kita ambil adalah sesuai kurikulum mereka. Tujuan utama kita adalah menjadikan siswa berprofil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu Bapak tahu ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedang nilai kebajikan. Nanti kita akan lihat contohnya. Motivasinya ada 3. Mungkin Ibu Bapak bisa self regulation Ibu Bapak sendiri. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana yang sering kita lakukan? Wow. Kalau kita diri sendiri dulu ya, self regulation dulu. Kita kira-kira yang mana? Satu, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata hukuman itu berpengaruh ya, supaya kita jadi takut karena ada rasa takut, berarti belum termotivasi dari intrinsiknya. Ya baru eksternal. Coba yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan. Dari luar. Sedangkan tadi pertanyaan ketiga apa? Apakah ketika siswa mendapatkan penghargaan itu termasuk kepada satu disiplin? Ya. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya ini pernah kita lakukan tidak? Motivasi ini pernah, pasti pernah ya, benar ya. Ternyata ini termasuk kepada motivasi. Oke, lanjut. Ini belum terbayang Ibu Bapak sebenarnya. Saya tahu Bapak Ibu pasti mau ini kemana? Saya pun begitu. Ini modulnya tenang, panjang banget. Ada 2.1 sampai 2.6. Ini hanya dipersempit menjadi seperti ini. Ya, kemudian, nah ini hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya berarti ini termasuk kemana? Identitas gagal. Kalau identitas suksesnya, disiplin harus ada konsekuensinya, harus ada restitusi. Konsekuensinya seperti apa? Makanya ada keyakinan kelas. Ibu Bapak sudah pernah membuat kesepakatan kelas keyakinan kelas bersama teman-temannya? Misalnya apa? Tahan dulu ya. Tahan dulu. Kita lihat, mari kita berlaku. Pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Silakan Ibu Bapak tulis dulu di kertas. Jawaban seperti ini, kita nanti bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak terlambat lagi karena terlambat waktu ke sekolah. Menurut Ibu Bapak, hukuman atau konsekuensi? Boleh, tulis dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Beberapa orang yang betul semua. Saya dari dulu. Wah, saya dari dulu. Nah, ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Boleh kasih seperti itu? Harusnya ada dulu kesepakatan kita. Itu saya ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Enggak, tulis dulu. Nanti kita ya. Bapak Ibu nanti boleh dilihat jawabannya benar salah berapa. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kan tidak bisa menjawab pertanyaan. Ibu bapak sudah selesai? Sudah, saya minta. Kalau kasih waktu saya dulu. Baik. Ibu nggak kelihatan apa sih jawabannya? Konsekuensi, hukuman atau konsekuensi? Sudah ada sampai 10? Tidak apa-apa, ibu bapak salah 10. Belum. Berapa? Pak Bupati, silakan ke depan Pak. Jawabannya semua konsekuensi. Semuanya? Konsekuensi. Konsekuensi mungkin ada yang berbeda dengan oke, berapa? Ya, belajar. Yang pertama itu yang pertama Ya, hukuman. Kalau yang kedua? Berarti yang berbedanya yang lainnya masih hukuman. hukuman. Baik. Yang ketiga konsekuensi. Ya. Yang keempat hukuman. Ya. Yang kelima konsekuensi. Betul. Yang keenam Berjemur. hukuman. Ya. Yang ketujuh hukuman juga. Betul. Hukuman. Hukuman. Berarti Pak Bupati tadi berbeda. Ada yang berbeda dengan biasa? Masih. Oh, masih beda. Oke. Ya, kalau saya dari urutan 1 sampai 8 itu konsekuensi hukuman. Tapi Oh, sama konsekuensi Ya. hukuman. Ya. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu apa sih bedanya? kalau hukuman saya lihat lebih ke fisik ya. Kalau konsekuensi itu ada unsur mendidiknya. Ada unsur mendidiknya. Yang kelima saya tidak akan mengembalikan kartu selamat ke sekolah. Mis contohnya yang tadi menghilangkan bahasa kalau kita terlalu mengajar di sekolah. Itu juga sebetulnya dampak dari atau konsekuensi dari sebetulnya dari apa yang perlu dilakukan. Tetapi perbedaannya kalau misalkan konsekuensi dan hukuman, kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik guru dengan siswa. Kalau konsekuensi itu mereka sudah menyepakati. Karena dia udah tahu. Nah, sekarang jadi kalau kita lihat ini, kalau bisa lihat ini berarti ini jawabannya. Betul Ibu Bapak ya? Siapa yang betul semua? Siapa yang salah satu? Siapa salah satu? Salah betul semua? Nah, betul yang betul semua? Betul saya. Ini bosannya begini. Ibu bapak yang betul semua ya Bu Sonia. Dan ketika itu dilakukan akan menjadi identitas ganda. Ya kan tadi ya. Tapi ketika konsekuensi ini sudah dilakukan dengan kesepakatan, maka ini menjadi konsekuensi karena ada kesepakatan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Sudah mulai niat, sudah mulai bergerak. Oke, lanjut ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang Bapak pernah tidak menemukan salah satu teman atau kita siswa yang ada yang cakep, perhatian enggak? Kemudian ada juga yang tidak cicing, ada juga yang ketika tidak mengerjakan tugas tidak dikerjakan semuanya. Menemukan nggak? Ternyata ini loh Ibu Bapak, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Apakah bertahan hidupnya mereka sudah dapati? Terpenuhi seperti apa? Sandang, pangan, pakannya, dari mulai pakaiannya, makanannya. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, diakui, muncul saudara, ya boleh kamu sini sayang, ya kan? Itu rasa diterima, diakui. Kemudian kebebasan atau freedom. Kebebasan itu apa? Mengeluarkan jangan sendiri mana dari, kan? Kemudian yang keempat, kesenangan. Dia juga punya kesenangan. Kesenangan untuk apa? Menentukan pilihannya sendiri. Yang keempat, harus punya kekuasaan. Dia belajar untuk bagaimana bersikap mandiri. Ini adalah 5 kebutuhan dasar. Apa sih kaitannya dengan sport? Nanti akan kita lihat di videonya. Kita akan lihat kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar, ada Fajar di sini, malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab ke Fajar. Ini ada tanya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak
ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam dan terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, ada tanda seru. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya maksudnya. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun hanya diam dan berisik. Menurut Ibu Bapak, berkaitan dengan tadi, ya, dengan tadi kita kebutuhan dasar. Si Fajar itu kekurangan apa? Kebutuhan ini. Nomor 2, Oke, kita lihat ya. Ini kan? Kurang bahagia. Apa lagi? Apa ya? Simpel sih. Pertanyaan simpel ya. Si Fajar ini tidak suka, bukan Fajar ini malas-malasan. Ketika dia dipanggil, tidak bisa mengerjakan mata pelajaran apa? Pertanyaan dari Ibu Dewi. Ya, kira-kira kebutuhan dasar apa sebenarnya yang Fajar butuhkan? Ya, Dua, kasih sayang. Kenapa? Karena kalau menurut saya Ya. kita sebagai guru kalau mengajar di kelas memang betul secara umum ketika ada anak yang tinggal tidak mengerti bukan berarti dibiarkan, tapi kita juga rasa merangkul mengajarkan apa sih bagaimana yang dia tidak mengerti gitu. Jadi dia juga merasa nyaman, rasa diperhatikan dan rasa ada diterima. Oke. Ada lagi mungkin yang beda dari kasih sayang? Kesenangan. Kenapa Bu Dewi kesenangan? Oh, harus senang dulu anaknya ya. Soal itu Bu, saya belajar deh. Oh, oke. Kita buka dulu ya. Sebentar ya. Pak Brady, sebentar. Gimana untuk kesenangan? Jadi harus mengajar dulu dengan senang supaya anaknya pun senang dengan mata pelajaran saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Pak Brady. Saya pikir karena kalau udah dijelasin, yang Pak udah dijelasin, mungkin pelajar ini merasa tidak bebas di pelajaran tersebut. Karena kan anak berdiferensiasi katanya. Tidak semua anak bisa mengerjakan di numerasi atau di literasi. Jadi pelajar sebenarnya perlu tempat atau kebebasan yang dia pengen. Ya. Gitu aja. Jadi gurunya mungkin belum tahu pelajar itu pengennya apa, mungkin jadi gak pengen. Ya. Tapi ya betul, jawaban semuanya sebenarnya betul. Karena kalau kita lihat, kita bisa melihatnya di mata kaca sendiri-sendiri. Kalau saya sebagai Bu Dani, si Fajar ini pulang tidak senang pelajaran atau tidak tahu. Artinya ada masalah dengan metode media saya belajar. Jadi kita bisa melihat dengan berbagai mata kacamata. Dengan berarti Fajar ini dia mungkin jenuh. Berarti dia tidak bisa nih. Berarti harus ada asesmen dulu. Asesmen apa? Diagnosis dulu lebih awal supaya tahu sampai mana nih Fajar ini, ya kan? Kemudian kalau dikasih sayang, di sini ada yang kata-kata mana yang mengatakan bahwa Fajar membutuhkan kasih sayang? Kira-kira? Sebetulnya pada sini tidak ada apa yang Ya, betul. saya, tapi lebih ke apa ya? Inisiatif. Inisiatif ya, harusnya memberikan kasih sayang. Tapi kalau di kasus ini, saya kira satu adalah yang ini mungkin ya, kesenangan. Kenapa kesenangan? Ada ya. Ketika dia sudah senang, maka dia akan artinya mulai dari diri kita melihat dulu apakah metode media yang kita gunakan untuk anak tersebut sudah menarik, ya kan? Jangan sampai anak tersebut kinestetik kita pasangkan dengan audiovisual, ya kan, betul nggak? Betul. Ibu Bapak mungkin bisa nanti kita diskusi ya bersama. Nah ini kemudian tadi ada mungkin freedom kebebasan, ya. Tapi saat ini ada kesepakatan di sini. Kesepakatannya apa? Bahwa si Fajar ini sedang belajar apa? Bahasa Inggris. Hanya mungkin yang tadi ya harus hebat, kesenangan, beri dia untuk kesenangan. Bagaimana dia mengeksplor dirinya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Ya. Sudah mulai teman-teman? Oke, lanjut ya Bapak. Nah, bagaimana keyakinan kelas Ibu Bapak? Keyakinan kelas ini ada rumusnya sebenarnya. Ayo kita lihat. Pelan guru adalah mewujudkan keyakinan
nilai kebajikan itu nanti kita lihat. Keyakinan kelas cirinya ada 7. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata tidak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan pencurahan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau melakukan evaluasi. Contohnya seperti ini. Kita lihat tata tertib sekolah. Mungkin Pak Edwin ada kata 15 menit siswa sudah berada di sekolah. Ini tata tertib. Keyakinan kelas tadi ingat kita berarti apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Tidak boleh mengatakan tidak terlambat. Ya. Nilai keyakinannya, nah ini nilai keyakinan itu nilai kebajikannya. Kalau tepat waktu itu maksudnya gimana? Disiplin. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan itu adalah nilai kebajikan. Kalau misalnya kita tidak mengganggu teman lain atau tidak mengobrol, nilai kebajikannya konsekuensi. Bukan, nilai kebajikannya disiplin, menghargai. Nah, itu nilai kebajikan. Jadi ini urutannya jika nanti Bapak Ibu Bapak akan membuat keyakinan kelas bersama teman-teman atau bersama siswa-siswanya di kelas. Jadi urutannya diambil dari mana? Dari tata tertib dulu. Setelah tata tertib berbuatlah keyakinan kelas. Dan ini harus muncul dari mana? Dari siswa. Misalnya apalagi 15 menit setelah sekolah, apalagi kemudian tidak menggunakan atribut PSS lengkap, ya. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. PSAS lengkap, ya. Jadi tidak gitu, tidak boleh. Kebajikannya atau nilai keyakinannya disiplin, gitu. Bisa dipahami. Sehingga ketika nanti akhirnya ada tampak dan tidak tampak. Tampaknya apa? Ada di tepat waktu. Tidak tampaknya siswa tersebut pasti mungkin ada yang datang terlambat, ya. Gitu. Jadi ini ada nanti kalau kita merumuskan tentang kesepakatan kelas, ini adalah rumusnya. Tidak boleh kata tidak. Ketika nanti konsekuensinya apa? Nanti ada terlihat, terdengar, terpantau. Ada lagi. Misalnya Bu Elsa membuat kalau kamu nanti tidak keyakinannya melanggar disiplin, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, ya. Misalnya saya Bu mau mengganti apa tulisan itu boleh. Asal berdasarkan dari kesepakatan kelas. Dan mulai yang ini menjadilah keyakinan kelas. Bisa dipahami Bapak? Sudah mulai teman-teman? Apa itu disebut? Oke ya, lanjut. Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak kita posisi mana? Posisi mana? Manajer. Bisa. Pemantau. Jadi teman juga bisa. Teman bisa ya. Salah juga ada ya. Oke. Penghukum kalau dulu zaman dulu kan kalau guru-guru kalau saya pernah nggak bisa perkalian itu harus berdiri di depan dan kemudian mengangkat kaki bagian telinga gitu ya, dan telinganya pun di apa? Dijewek. Itu dari menurut saya sampai sekarang saya kena gitu, sampai hafal itu perkalian. Tapi karena sekarang kita berada di era yang berbeda, anak-anak yang dilahirkan dengan era milenial, mungkin 5 posisi kontrol ini kita akan lihat di video. Menurut Ibu Bapak nanti akan menjadi pencerahan. Ini menjadi ketika saya menonton ini menjadi kamaran bagi saya. Oh, begini saya seharusnya. Kayak kita tonton yang besar. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
identitas yang terciptakan dengan identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini bukan guru CCTV kan? Masih naren. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan seorang pemantau salah satu wujud dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Oke, terima kasih Bu Bapak. Tepuk tangan dulu dong Bu Bapak. Boleh, boleh. Bisa mendalami ini Bu Bapak. Di sini guru absennya. Mana posisi 5 kontrol tadi? Mana yang menarik? Yang sering kita lakukan yang mana? Iya.
Tasmin tidak mengerjakan PR, mana deui mengerjakan tadi. Nah, itu berarti apa Pak? Hukum. Ya, itu luar biasa ini. Dengan menonton video tadi kita bisa tahu ya. Kamu nggak kasihan sama ibu? Nanti ini yang misalnya masalah. Tadi ingatnya, Pak Tasmin, tadi Pak Tasmin ibu dengar kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah itu betul? Betul Bu. Jadi mulai dari identitas. Itu mulai identitas. Jadi kita menanyakan dulu. Jangan sampai Bapak ada satu kisah seperti ini. Ketika anak tersebut terlambat, si guru langsung marah. Kamu terlambat lagi. Dia tidak menanyakan identitasnya. Ternyata 1 minggu kemudian orang tuanya ternyata meninggal karena sakit. Karena apa? Kesalahan kita yang tidak bertanya apa yang mengakibatkan anak tersebut terlambat. Itu adalah identitas. Validasi tindakan yang salah. Seperti apa contohnya? Ibu tahu. Saya kalau main game ya, ibu juga suka main game. Itu kan sebenarnya validasi tindakan yang salah. Juga suka main game. Tapi nggak pernah malam. Menurut kamu kalau kamu main game terlalu malam, bagaimana? Itu tindakan yang salah. Jadi dia, iya Bu, kak saya. Jadi dia mulai muncul dari intuisinya sendiri bahwa itu adalah salah. Dan apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana menanyakan keyakinan? Apa yang dia harus lakukan? Keyakinan mana yang menurut kamu langgar? Karena sudah membuat tadi keyakinan kelas, membuat kesepakatan bersama. Nah ini adalah segitiga restitusi. Ini Ibu Bapak menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ini harus berulang. Jangan sampai ketika ada anak yang kadang juga kalau kita rusuh atau apa, itu nanti gitu ya. Ada posisi 5 kontrol ini, tapi kita tetap menjadi mudah-mudahan penerapan dispo ini kita mulai perlahan-lahan bagaimana supaya kalau anak sekarang itu Ibu Bapak dikerasin apa ya? Maka ngagoro. Dilembutin jadi teman. Ya, jadi teman. Jadi memang sepertinya semuanya sama ini Bapak. Kalau misalnya sebelum dispo, kita meninggalkan beli. Tapi setelah dispo saya menerapkan. Ibu baca jawaban kamu, kok bisa sama? Enggak Bu, itu mah gini ya. Biarin aja. Akhirnya dia akhirnya sampai endingnya sampai lakukan validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Bu, baiklah kalau kita melanggar keyakinan itu tidak jujur. Dia tahu sendiri bahwa dia tidak jujur, tidak disiplin, tidak menghargai soal yang diberikan, konsekuensi yang saya inginkan. Ada dia mengusulkan apa yang kamu usulkan? Ingin mengulang lagi Bu soalnya, jawabannya saya di mana, ada di mana, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi dia muncul percaya dirinya, muncul keinginan dari diri sendiri, tapi sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Bisa dipahami Bu Bapak? Menarik ya Bu Bapak? Luar biasa ya, ini yang membuat ketika saya membaca modul ini menjadi tamparan bagi saya. Beginilah. Mungkin Ibu Bapak banyak pengalamannya, ini ternyata luar biasa ya, bagaimana kita nanti menjadikan generasi-generasi ini yang tadi sesuai dengan nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila. Nah ini ada contohnya saya.
Ini Bu Bapak, sejauh mana Ibu Bapak memahami materi yang sudah saya sampaikan? Silakan Ibu Bapak masuk tulisnya. Kita setiap kali ada 1, 2, 3, 4. Pakai swasta aja, sini juga pakai swasta. Ada yang masuk? Sudah ada ya. Kodenya 561369. Oh iya. Kita mulai ya. Bismillah. Oke. Kodenya berapa Bu? 5613 Baik ya. Wah, langsung PS di atas. Oke. Langsung disusun Pak Bupati, langsung disusun Bu Sony ya. Langsung masuk Pak. Wah, Bu Dewi langsung menyusul di atas saya sih. Lanjut disusul Pak Suparno. Sonia, Ibu Dewi. Ayo Bu Dewi dan Bu Sonia ini. Umala, Ibu Elo, Pak Suparno, Pak Yasin, Pak Bupati. Susul lagi Pak Yasin. Wah, susul Pak Suparno. Susul Bu Sonia. Wah, langsung susul Bu Sonia di atasnya. Oke, Bu Sonia sudah beres ya. Masih ada kekurangan? Wah, susul Bu Dewi. Bapak keberapa sih? Pak, oh di mana? Hah? Oke, baik. Nanti kita bahas ya. Kita akhiri dulu. Oke, kita akhiri dulu ya. Oke, apakah yang ini ya? Kita lihat siapakah yang paling teratas. Oke, kita lihat siapakah yang teratas. Dia adalah mana? Pak Tasmi. Coba kita lihat ya. Kita yang teratas saya dapat hadiah dulu ya. Lima ada 5 besar. 1, 2, 3, 4. Harus kopat. Setelah kapial.
sih? Ya. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu yang terutama ya, bagaimana kita harus menerapkan posisi kontrol kita di sekolah, terutama kepada siswa. Kemudian bagaimana perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan dalam sesi ini? Senang. Apa itu bagus? Pertamanya ngantuk, kesininya Bapak, kita lebih waktu loh, kita 1 jam setengah loh. 1 jam setengah loh. Ternyata ya, karena asik diskusi ya, ternyata dispo ini menjadi tamparan bagi kita semua ya. Dan ini kita harapkan manfaatnya untuk semuanya, tentunya. Bagaimana merefleksi diri kita kepada siswa. Kemudian menjadi apa? Manajer ya. Saya ingin kayak misalnya Jadi manajer ya. ingin kayak misalnya. Posisi kontrolnya pengen jadi manajer ya. Dan itu kalau manajer pasti penerapannya seperti restitusi segitiga. Sebenarnya saya yakin ibu bapak sudah melakukan itu. Hanya mungkin tidak tahu apa itu namanya. Ternyata sekarang sudah tahu namanya itu adalah restitusi segitiga. Luar biasa ya yang membuat modul ini keren habis ibu bapak. Mungkin ada satu kata dari ibu bapak hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Mantap. Apa lagi? Lejat. Daging semua. Satu kata. Hashtag daging semua bang. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Sebelum kita akhiri, di balik guru yang hebat ada guru pasti. Ya. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu, mungkin ditutup Bapak atasnya. Tadi saya. Terima kasih Bu Bapak atas waktunya, kemudian tenaganya untuk hari ini luar biasa, hebat, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Ibu Bapak semuanya. Saya menerima saran dan kritikan dari Ibu Bapak semuanya dan mohon maaf juga bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan dari kepada Ibu Bapak, mohon maaf bila mana adanya kekurangan. Pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan materi sosialisasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Dinar, saya jadi mengetahui di mana posisi kontrol saya sebagai guru yang bisa saya terapkan kepada para peserta didik. Saya jadi terinspirasi untuk menjadi seorang manajer yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk bersikap disiplin dan juga memiliki keyakinan kelas yang baik. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Ibu Dinar, CGP yang sangat luar biasa, CGP yang sangat hebat. Sukses selalu Bu Dinar, terima kasih.